Ngapain kita harus ke kantor? Halo Sobat pendengar semua, selamat datang di episode pertama podcast Kawan Lama Sejahtera. Jadi kita hari ini melakukan episode pertama ya untuk podcast Kawan Lama Sejahtera ini. Ceritanya kita mau mengangkat topik-topik yang menarik yang sebenarnya relevan di kehidupan kita saat ini dari Kawan Lama Sejahtera sendiri. Saya Feni, saya selaku Corporate Strategist dan juga Brand Manager di Kawan Lama Group sendiri. Nah sekarang kita ada sebenarnya narasumber yang kita undang hari ini untuk memberikan informasi terkini. Dan beliau adalah Komisaris Kawan Lama Sejahtera, Bapak Tony. Mungkin saya akan persilahkan Bapak Tony untuk memperkenalkan diri dan juga cerita sedikit Kawan Lama Sejahtera itu sebenarnya perusahaan yang seperti apa. Baik, selamat pagi. Saya ingin jelaskan sedikit mengenai Kawan Lama Sejahtera. Yang jelas, Kawan Lama Sejahtera berdiri sejak 1955. Jadi tahun ini tahun yang ke-65 tahun. Sebagai toko perkakas yang menurut saya perkembangannya luar biasa, karena pada waktu itu kita bukan yang mungkin tidak masuk 10 besar atau 15 besar, tetapi dalam kurun waktu yang 20-30 tahun belakangan ini langsung melejit meninggalkan teman-temannya di daerah Glodok sana. Ya itu dari mungkin tokonya dengan hanya beberapa orang terus berkembang, dan kita termasuk salah satu perusahaan yang menjemput bola. Menjemput bola artinya apa? Yang lain itu toko menunggu customer datang, kita mendatangin customer. Memang pada awalnya mungkin sulit ya, karena customernya tempatnya masih nggak jelas. Tahu sendiri kah, zaman dulu pabrik-pabrik itu kalau dicari susah ya. Zaman sekarang sudah semuanya well established, gampang dicari, apalagi lagi Google, dulu nggak bisa. Jadi kita membuat strategik mendatangin customer dengan beberapa sales engineer. Dan saya salah satunya sih. Nah, dari situ terus berkembang dan produknya dari tadinya sedikit ya, mungkin mulai dari cutting tools, hand tools, terus berkembang, akhirnya related satu sama lain, karena pada akhirnya industri itu nggak bisa terpotong-potong ya, atau terpisah-pisah. Tapi industri itu kalau bisa maunya sebetulnya kalau beli cutting tools, beli pemegangnya, sampai beli mesinnya. Nah inilah rangkaian pertumbuhan atau cerita mengenai Kawan Lama, sehingga akhirnya Kawan Lama punya gedung yang sangat bagus di Puri Kencana ini, yaitu dengan 9 lantai, dan itu tahun 1997 ya, sebelum krisis terjadi. Gedung ini sudah jadi dan kita pindah ke sini sampai sekarang, dan puji Tuhan terus berkembang, bahkan mempunyai anak-anak perusahaan yang cukup banyak, dan malah sekarang lebih banyak dikenal karena adanya di mall-mall semua. Okay. Itu kurang lebih mengenai Kawan Lama Sejahtera. Thank you Pak Tony. Jadi tadi cerita Pak Tony ya, itu salah satu sales force kita yang sebenarnya itu orang-orang pertama yang memulai Kawan Lama Sejahteranya sendiri gitu. Nah sistem Kawan Lama Sejahtera itu bisa didengar tadi seperti yang di-share oleh Pak Tony, itu memang agak berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Konvensional yang dulu ya, kita lebih menekankan pada sales force kita, dan juga saat ini sudah berkembang menjadi penawaran solusi sebenarnya. Jadi lebih dari sekedar produk, kita juga menawarkan solusi. Nah hari ini kita mau ngobrolin apa? Sebenarnya kita mau ngobrolin si teman baru kita yang namanya COVID ini gitu ya. Tidak terkecuali Kawan Lama Sejahtera itu juga sebenarnya mengalami tantangan yang sama dengan para pemain industri yang lain, juga para pelaku bisnis yang ada di dunia saat ini. Itu karena COVID ini sudah menghajar kita gitu dengan tiba-tiba. Banyak hal yang sebenarnya harus kita lakukan dan kita adjust dari sisi bisnis, dari sisi karyawan, dan juga mungkin protokol perusahaan. Nah, saya akan bertanya sedikit nih ke Pak Tony. Bapak ini zamannya work from home ini ya, sebenarnya apa sih yang terjadi di Kawan Lama Sejahtera sendiri di saat semua sedang sibuk work from home gitu Pak?
Saya termasuk kaget juga ya, karena kawan lama ini cepat sekali bergerak ya, karena begitu kalau nggak salah awal Maret ya, terus langsung diputuskan kita harus work from home. Arti kata kita serius benar bahwa pandemi COVID ini nggak bisa diajak bermain-main gitu. Arti kata sejak itu mungkin saya udah 3 bulan sekarang work from home. Dimana sebetulnya di dalam pemikiran, saya rasa pemikiran baik yang board of director, nggak ada lah orang kerja dari rumah. Dari zaman dulu itu kayaknya kita dulu punya mimpi juga sebetulnya. Salesman itu kerja dari rumah aja, kan rumahnya jauh-jauh. Kalau bisa dia langsung aja ke customer, ya mungkin seminggu sekali dia report, ya. Tapi namanya orang di Indonesia kelihatannya belum sadar atau belum nyaman gitu ya. belum bertanggung jawab. Karena saya pernah waktu itu di Inggris ketemu salesman ini, dia bilang, ngapain kita kerja di kantor? Kita ini mesti di depan customer. Wow, luar biasa. Saya bilang setuju banget nih. Saya mesti depan customer. Tapi ternyata orang di sana memang bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dan tempat kita agak repot. Kalau nggak ke kantor, dia bisa nonton midnight show, bangun siangan. Nah, ini celaka ya kan? Karena salesman tuh time is money. Kalau dia nggak berhadapan dengan customer, nggak bakal dapat uang. Nah itu yang kesadaran itu belum ada. Itu diterima oleh semua orang. Teman-teman saya dari perusahaan lain, nggak mungkin Pak, saya udah pernah coba. Ternyata malah productivity turun. Kenapa tadi itu? Karena banyak anak muda kan. Wah, tadinya nggak bisa nonton midnight show. Nanti bangun siangan jam 10, ketemu customer jam 12. Totally productivity-nya out. Nah, tiba-tiba sekarang dipaksa mau nggak mau harus berlaku work from home. Pada awalnya sih kaget juga ya. Kita juga, wah lumayan juga nih bangun bisa nggak siangan. Oke. Bisa olahraga dulu. Itu yang kelihatannya kita kalau orang bilang tuh lagi lari cepat, tiba-tiba suruh berhenti. Bayangin ya, orang pelari itu kalau berhenti bisa kadang-kadang pingsan. Yeah. Mesti jalan lari pelan dulu baru berhenti. Ini tiba-tiba suruh berhenti. Nah, terus memulai hal yang baru. Untungnya semuanya sama nih. Jadi kalau ini saya bilang siapa cepat dia dapat nih berlaku. Yang cepat bergerak dia pasti dapat duluan. Nah, inilah kecepatan yang dituntut. Menurut saya itulah work from home yang kita jalankan dan luar biasa ya kawan lama ini menurut saya, karena dari awal sudah mulai work from home dan dibagi demikian rapi. Cepat atau lambat harinya bisa juga loh. Harinya bisa juga, dan malah kadang-kadang sekarang ya ampun lebih parah loh waktu itu daripada work from office. Karena jam 8 malam tiba-tiba di bel, yuk kita meeting. Jadi waktunya nih 24 jam sekarang. Jadi yang bebas bertanggung jawab itu sudah terjadi saat ini, biarpun dulu rasanya tuh kayaknya nggak mungkin gitu ya Pak ya. Itu udah selama 3 bulan ini ya Pak ya. Betul. Jadi thank you Pak Tony. Tadi Pak Tony udah jelasin ya yang terjadi di Kawan Lama Sejahtera sendiri itu sebenarnya sejalan dengan Kawan Lama Group nih. Begitu bulan Maret beritanya itu keluar, kita langsung mengeluarkan protokol split working space gitu ya. Jadi kita terbagi jadi beberapa kelompok, lalu kita benar-benar fully work from home. Nah ini kita langsung membangun ekosistem dan infrastruktur meeting digital. Habis itu kita ya udahlah gitu ya, jam 8 kita juga meeting, jam 7 malam kita meeting, 9 malam kadang kita juga tetap chatting gitu. Nah ternyata itu bukan sesuatu hal yang tidak mungkin bahkan bagi Kawan Lama Sejahtera yang sebenarnya sering dipandang sebagai sebuah perusahaan yang konvensional gitu ya Pak. Nah kalau boleh tahu Pak, selama periode work from home yang 3 bulan ini, apa ya Pak ya kendala terbesar yang Bapak rasakan bersama tim, dan apa sih pelajaran yang sebenarnya bisa kita petik gitu sebagai pelaku industri gitu Pak? Kalau saya bilang kendala terbesarnya itu boleh dikata nggak ada, karena apa? Karena work from home ini kendala terbesarnya adalah kan Internet of Things, komunikasi melalui internet. Dan Kawan Lama ini luar biasa. Kita punya sistem Microsoft Teams, ya semua orang bisa komunikasi, sementara yang lain masih belajar Zoom, belajar Google Meet, ya. Dan yang luar biasa orang-orang tua juga sekarang udah paham dengan Zoom, Google Meet, dan kita punya Microsoft. Jadi secara komunikasi dengan menggunakan internet
Kita nggak begitu. Itu misalnya masalah besar di perusahaan-perusahaan lain yang kemungkinan tidak IT base. Jadi itu pasti akan sulit. Bisa by phone, by WA ya kan. WA aja kalau grup itu cuma 4 atau 8. Sekarang kalau karyawannya 30 aja nggak bisa ya kan. Nah menurut saya kawan lama waktu itu komunikasi kesulitannya nggak ada. Yang ada adalah bagaimana kita membiasakan diri menghubungin customer. Nah, ini yang sulit nih. Karena customernya sebagian juga work from home. Ya kan. Kalau ke pabrik nggak mau ditemuin gara-gara ya dia punya protokol juga. Nah kesulitannya menurut saya bagaimana kita intens berhubungan dengan customer. Padahal tugas kita adalah menjual. Tugas kita berjumpa dengan customer. Dan customer tidak biasa melalui internet atau melalui video klip. Nah ini yang kita harus membiasakan diri karena komunikasinya hanya dengan digital. Berarti harus kita siapkan lah digital marketingnya apa. Dan kita siapkan juga customernya. Tentu customernya sebagian ada yang konvensional, ada yang konservatif. Kalau yang multinasional mungkin no problem ya. Tapi banyak customer kita yang masih konservatif gitu. Terus kalau misalnya mereka begitu Pak, apa yang kita lakukan untuk membantu mereka Pak biasanya? Misalnya kita rayu-rayu gitu. Yang kita lakukan waktu itu segera kita lakukan produk-produk yang berhubungan dengan pandemi COVID. Ya, kita siapin APD, masker dan lain-lain dan itu yang menyumbang lumayan termasuk termogan. Mau nggak mau kita siapkan leaflet bagi mereka yang masih konservatif kita bisa kirim WA. Sementara video klip kita siapkan juga dengan durasi kalau nggak salah 1-2 menit. Itu lumayan juga tuh kita kirim sehingga akhirnya orang bisa mengerti oh ini yang kami butuhkan nih. Ya, karena tiba-tiba chaos kan, chaos, banyak orang menawarkan barang aneh-aneh dengan harga yang nggak jelas. Waktu kita tawarkan thermal imaging itu harga 30 juta, kok ada yang nawarin saya 140, ada yang nawarin 120, ada yang nawarin 300, ini kan nggak jelas customer. Nah customer pasti akan milih kepada partner atau supplier yang reliable, yang dia kenal. Sehingga kalau beli sama kita, ini contoh termogan. Termogan itu di pasar banyak sekali. Dari 400.000 sampai 2 juta. Kita ini 1.380.000. Kenapa mereka nggak beli yang 700.000, 600.000? Karena suppliernya nggak jelas. Sedangkan kalau kawan lama, jelas. Tidak apa-apa, bisa dimintai pertanggungjawaban. Di situlah kita beruntung, orang membeli ke kita karena di belakangnya siapa. Yang 600.000 bisa dapat 2 loh. Kenapa nggak beli 600.000? Ya, takut abal-abal, dalamnya apa, nggak jelas. Dan mereka itu adventurir semua. Maksudnya orang-orang yang beli sekali 100 sudah jual habis lah. Yang penting untung. Nah, model begini bermunculan nih, termasuk masker 3 ply, N95, N95. Nah, ini banyak customer nggak jelas. Tapi kita aja kadang-kadang salesman juga, ini bedanya yang medis, yang non medis mana? Karena dulu nggak pernah belajar itu kan, tiba-tiba masker 3 ply, 2 ply, 4 ply ini apa bedanya? Jadinya kita belajar semua gitu ya Pak ya, Salesforce-nya semua. Mau nggak mau dipaksa kita harus belajar. Oke, thank you Pak Tony tadi ceritanya ya. Jadi yang bisa kita simpulkan itu sebenarnya hikmah dari semua pengalaman kita selama 3 bulan ini, selain tantangan yang sales hadapi juga adalah sebenarnya pentingnya human connection, juga relationship between our vendor and also kita sendiri gitu ya. Sebagaimana kita tahu nama kita itu sebenarnya kawan lama sejahtera. Nah kata kawan lama ini sendiri mengandung makna yang begitu dalam, sehingga di masa pandemi ini saat semua opportunity sedang keluar, mengeluarkan berbagai macam cara dengan berbagai macam produk, kita masih tetap lumayan stabil gitu. Jadi customer kita bisa look up to us, merasa aman untuk membeli produk kita meskipun harganya terkadang di atas dari harga-harga yang ditawarkan di pasar. Jadi Pak Tony tadi barusan sudah bercerita ya, bagaimana sebenarnya connection kita ini ke customer kita yang sudah kita bangun selama 65 tahun ini membantu kita di saat pandemi ini gitu. Nah, kita akan move ke sesi selanjutnya, kita akan ngebahas nih new normal nih. Sekarang PSBB kita ini sudah mulai direlaksasikan. Nah, dengan relaksasi ini kita mempunyai new normal nih, istilah baru nih. Kita mulai masuk ke office dan kehidupan kita diharap bisa rolling kembali seperti dulu, namun dengan berbagai macam adjustment gitu.
Kita ceritanya harus hidup bareng COVID gitu ya, dan bekerja bareng COVID dan jualan bareng COVID. Nah ini aku akan tanya nih ke Pak Tony, sebenarnya ada pesan-pesan tertentu ke karyawan-karyawan kita atau mungkin pelaku industri dan pebisnis itu menyambut new normal ini, apa ya yang harus mereka lakukan? Mungkin dari sisi mindset, dari sisi mental atau fisik gitu. Ya, menyambut new normal ini perlu kita sadari bahwa COVID ini ada di sebelah kita, bukan sudah melarikan diri. Jadi COVID ini masih bersama kita. Nah, bagaimana kita bekerja dengan COVID yang ada di sebelah kita? Tentu saja dari kesehatan sudah mengatakan banyak sekali ya, dan cara-cara bagaimana kita mempersiapkan secara fisik, itu adalah protokol COVID-19. Arti kata apa? Kita harus sering mencuci tangan, menggunakan masker, begitu keluar rumah kita menggunakan masker, ya jangan lupa itu. Terus kemudian menjaga jarak, physical distancing, social distancing, itu hal-hal yang perlu kita persiapkan. Itu namanya new normal udah. Karena tadi ke kantor nyelonong aja masuk, keluar masuk, sekarang bentar, desinfektan dulu. Setelah itu masuk, cek suhunya oke nggak, baru masuk. Terus kadang-kadang kita semprotin tempat kita meja kerja dan jaga jarak, sehingga akhirnya menurut saya ini new normal. Kenapa? Tadinya kita mungkin jaraknya setengah meter udah sebelah kita ada orang, atau 45 cm ada orang. Sekarang minimal harus 1 meter. Terus masuk lift, tadinya bisa 10 orang sekaligus masuk, sekarang hanya 5 orang. Dan ini terjadi bukan tempat kita ya, tapi kita persiapkan dengan baik itu secara fisikal. Secara mentalitas ya, berarti kita harus mempersiapkan bekerja dengan ekstra apa? Karena dituntut kita, tadi saya katakan kecepatan, ya kan? Semua responnya harus cepat, dan sekarang kalau orang meminta barang kadang-kadang udah nggak bisa lagi. Saya ibaratkan kayak kita order GoCar atau Grab. Milenial sekarang 3 menit cancel. Jadi kalau kita ikutin milenial 3 menit cancel, itu adalah sekarang yang terjadi. Sekarang ada zaman new normal. Kita harus berhati-hati di sana, sehingga mental kita harus siap. Jangan lagi kita tarsuk, tapi segera lakukan, karena sudah nggak ada hari esok lagi ya. Seakan-akan kayak nggak ada hari esok lagi. Maka dari itu semua karyawan seharusnya sudah siap secara mental. Selama 3 bulan ini kita sudah belajar banyak. Seharusnya cukup ya selama 3 bulan ini, dan kita akan mulai dengan new normal. Dan ini kita bisa berdampingan dengan COVID, sekaligus bisnis juga tetap akan jalan. Itu yang menurut saya secara persiapan yang menghadapi new normal. Thank you Pak Tony. Jadi dari sisi mindset kita harus lebih waspada. Terus kita juga harus tetap taat sama semua protokol yang sudah disiapkan oleh pemerintah ya untuk kita-kita. Dan dari sisi bisnis kita akan selalu adaptif dan selalu agile. Sekarang tidak bisa lagi ceritanya minum kopi dulu baru saya jawab itu telepon mungkin kali ya Pak ya. Sekarang saat ini sekarang juga gitu mindsetnya gitu ya. Kalau untuk sisi office tadi saya sempat dengar Pak Tony mention kita disinfect dulu nih. Habis itu kita thermo check dulu gitu. Nah dari sisi office itu biasanya apa sih yang sudah kita lakukan nih di dalam Kawan Lama Group Pak? Protokolnya mungkin, atau mungkin alat-alat yang diperlukan, dan mungkin persiapan chamber dan segalanya itu gitu Pak. Bisa cerita sedikit? Wah, kita termasuk cukup lengkap loh. Dari awal Maret tuh saya ikutin, pertama tiap hari Sabtu sudah jendela dibukain semua supaya ada fresh air masuk. Terus dipasang air purifier. Di setiap lantai ada air purifier, memastikan bahwa udara tersirkulasi dengan baik. Terus kita siapkan desinfektan yang pakai blow itu, pakai angin dan disemburkan. Terus kemudian kita punya automatic thermal imaging ya, begitu masuk langsung ketahuan kalau suhunya di atas sekian derajat akan bunyi. Berarti Anda tidak berhak masuk ke gedung karena mungkin badannya panas. Terus sekarang ada pasang lagi automatic istilahnya touchless ya. Touchless sekarang face-nya aja udah langsung absen kita. Nah, ini luar biasa kan? Makanya saya tadi lupa bawa kartu. Biasanya kartu di tap, ini enggak begitu, tap langsung lewat. Itu yang
yang udah kita persiapkan dengan baik. Terus tadi juga masuk lift sudah dikasih tanda bahwa tidak boleh lebih dari ini. Kemudian juga saya rasa bukan hanya kawan lama aja, kawan lama grup juga melakukan itu semua kan. Protokolnya begitu kuat sehingga belakangan saya dengar contohnya store-store kita menjadi percontohan juga mengenai toko yang sudah mempersiapkan new normal. Benar. Itu menurut saya gedung ini luar biasa. Kita sudah persiapkan tidak hanya di pusat tapi di cabang-cabang juga. Thank you Pak Tony. Jadi saya akan recap sekali lagi nih ya, karena langkah-langkah yang kita ambil tuh begitu banyak bagi para pemilik bisnis saat ini di Indonesia, atau yang punya kantor sendiri, atau mungkin yang kerja di rumah, atau mungkin yang sekedar berkumpul di coworking space ya. Yang bisa diperhatikan itu dari sisi udara, itu kita air purified, lalu keep the circulation happening gitu ya, flow, buka jendela dan segalanya. Dan jangan lupa untuk menyiapkan disinfektan gitu, hand sanitizer di segala station yang mungkin ada touch point-nya. Setelah itu kita juga melakukan thermocheck buat teman-teman yang punya office yang mungkin lebih besar di gedung-gedung tinggi, bisa mulai mencari yang namanya auto thermocheck gitu. Jadi dia kayak TV gitu, kita kalau lewat tuh langsung ketahuan gitu ya, kita tuh suhunya berapa. Kalau misalnya suhunya di atas suhu normal, nggak bisa masuk karena udah jadi wanted person gitu. Nah selanjutnya itu juga mulai bisa dilihat dari struktur office itu diusahakan touchless, dari face recognition gate gitu ya, sampai ke mungkin tong sampah yang tidak perlu lagi digunakan tangannya gitu. Juga di lift kita sudah dibatasi jumlah orang yang masuk, stiker-stiker yang dibutuhkan itu juga mulai bisa di sourcing mungkin ya. Lalu di sisi WC sebenarnya kita pun menyiapkan ini sabun cuci tangan yang udah antibakterial gitu ya Pak ya. Jadi dulu mungkin sabun apa aja boleh deh gitu, kuning, merah, hijau gitu ya, terserah. Tapi sekarang mungkin ada baiknya jika sabun kita itu juga dilengkapi oleh zat-zat antibakterial. Nah salah satu yang di-mention sama Pak Tony tadi adalah toko kita yang ACE ya Pak ya, di bawah kawan lama grup itu bahkan sudah mendapatkan recognition gitu dari pemerintah bahwa ini bisa dijadikan contoh untuk pelaku-pelaku bisnis yang lain yang sedang mempersiapkan diri untuk buka lagi di mall gitu ya. Nah produk-produk yang ada di bawah kawan lama grup ini sebenarnya juga bisa didapatkan di kawan lama sejahtera gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran gitu bisa coba cek gitu ke kawan lama sejahtera. Yang udah dengar podcast ini juga mungkin penasaran gitu akunnya apa sih namanya gitu ya. Itu sama kawan lama sejahtera. Di YouTube juga ada kawan lama sejahtera ya, sama, tidak perlu cari nama-nama yang lain, kita kawan lama sejahtera KLS gitu ya. Thank you Pak Tony. Mungkin Pak Tony punya beberapa pesan terakhir untuk teman-teman pendengar kita hari ini. Ya, menurut saya mau nggak mau ya kita harus siap hadapi new normal. Maka dari itu lebih baik kita bersiap diri supaya kita bisa bersama-sama dengan COVID dan bisnis kita tetap akan berjalan. Yang penting pertama kesehatan dulu. Kata Jack Ma, kalau kita hidup baru kita memikirkan pertumbuhan. Kalau kita mati udah nggak ada lagi pertumbuhan. Simple sekali, saya suka sekali kata-kata itu. Siapkan hidup dulu, baru kita berpikir pertumbuhan. Kalau mati tidak ada pertumbuhan. Itu aja. Thank you Terima Pak kasih. Tony. Oke, jadi stay healthy ya teman-teman ya. Ada hidup, ada pertumbuhan. Tidak ada hidupnya gimana mau tumbuh gitu ya. Thank you for all the listener yang sedang mendengarkan dan juga udah ngikutin kita dari awal sampai akhir. Thank you banget Pak Tony udah sharing ilmunya hari ini. Kita kawan lama sejahtera, kita akan come back lagi sama episode yang lain dan topik-topik relatable lain yang teman-teman bisa look forward to. So I'm Fanny, I'm gonna sign off for today. Thank you so much everyone. Goodbye, stay healthy, stay fit. Kita ingin sekali lagi bisa masuk ke normal baru. Kita ingin tetap produktif, tapi aman COVID. Pandemi COVID-19
telah membentuk kesadaran akan kebiasaan baru yang positif untuk kita semua. Memasuki fase new normal, jaga terus kebiasaan positif itu untuk berkegiatan kerja yang aman. Kawan lama siap mendukung Anda dengan solusi peralatan berkualitas yang dimiliki. Memasuki area gedung perkantoran, pastikan Anda tertib pada protokol keamanan yang ada. Seperti melakukan pengecekan suhu tubuh, dan juga melakukan langkah sterilisasi virus dan bakteri menggunakan fasilitas yang disediakan. Penggunaan lift juga jadi hal yang wajib diperhatikan. Pastikan lift tidak melebihi kapasitas, jaga jarak aman dengan mengikuti tanda-tanda yang tersedia, jangan gunakan tangan untuk membuka pintu ruangan. Pastikan jarak kursi kerja telah sesuai dengan protokol keamanan yang ada. Dan siapkan perlengkapan kebersihan pribadi seperti tisu basah antiseptik. Menjaga seluruh area gedung dan fasilitas kantor tetap bersih dan higienis adalah kewajiban. Pembersihan kotoran dan debu hingga sterilisasi virus dan bakteri ke seluruh area dan fasilitas kantor harus dilakukan secara berkala sesuai standar keamanan yang ada. Bersama kawan lama, ayo kita bangun kesiapan untuk aman berkegiatan pada fase new normal. Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.